Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Raihan TIG 2024 dengan NIM 2405 1204 209. Oke, jadi di sini saya akan melakukan praktikum kembali, eh, yaitu praktikum routing dinamik atau routing dinamis untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Itu tujuannya untuk mengetahui cara kerja routing dinamik dan simulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan bacakan sedikit untuk silabus dari routing dinamik itu sendiri, yaitu routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router router lainnya. Seperti itu kurang lebih untuk dasar teori atau pengertian dari routing dinamik itu sendiri. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke praktikum dari routing dinamik itu sendiri. Oke, kita masuk ke skenario. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah membuat sedemikian rupa Cisco Packet Tracer sama dengan perintah dari web dari Pak Agus, yaitu ada tiga PC, tiga router, dan dua server seperti praktikum sebelumnya. Oke, seperti ini. Lalu kita isikan RIP dari masing-masing router, yaitu kan tadi ada tiga router. Kita masukkan RIP dari masing-masing router. Di sini saya sudah masukkan untuk masing-masing RIP-nya. Oke. Untuk router satu ada di ini 12, 13, lalu 192, 168, 10. Untuk router satu. Lalu untuk router 2, 12, 23, dan 192, 168, 10. Lalu untuk router ketiga ada di ini ada 4. Karena router ketiga terhubung dengan server. Jadi untuk router 3 ada 4 RIP di sini network address-nya 13, 23, 33, dan 43. Seperti itu untuk pengisian masing-masing RIP di router satu sampai router 3. Lalu setelah selesai menambahkan router routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Ini kita tambahkan dua ini di CLI dari masing-masing router. Oke, kita masuk ke router pertama dulu. Ini kita masuk ke CLI dan kita tadi ya, no auto smart. Oke, kita ketikkan saja no out, nanti akan otomatis. No auto, tidak bisa otomatis ternyata. No auto summary. Oke, lalu kedua ada version 2. Oke, sudah. Untuk router satu, kita lanjut ke router 2. Kita ketikkan sama seperti yang tadi, yaitu no auto summary. Lalu yaitu version 2. Oke, router 2 sudah. Kita lanjut ke router 3. Kita ketikkan juga no out. Kita coba lagi apa bisa. Nggak bisa ternyata. No auto summary dan juga version. Sudah kita masukkan perintah di CLI untuk ketiga router. Lalu agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke menu tab. Oke, baik. Kita masuk ke menu tab global setting. Kita save di sini untuk masing-masing router. Oke. Lalu kedua, kita juga save di sini.
Untuk ketiga, router 3 kita juga akan save. Oke. Setelah ketiganya kita save, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol di bawah ini. Kita start terlebih dahulu, nanti jaringannya akan berubah berwarna merah. Yes. Oke, kita tunggu beberapa detik terlebih dahulu untuk mereka saling terhubung kembali dan mengeluarkan warna hijau untuk tanda panahnya. Oke, oke, sudah hijau untuk itu. Lalu sebelum kita masuk ke pengiriman file PDU, kita akan melakukan atau tracing nih, melihat table routing pada masing-masing router. Kita akan mengetikkan di CLI lagi, yaitu show IP route. Ah, ah. Oke, itu show show IP route. Nanti harusnya keluar huruf R. Nah, ini huruf R yang dimana itu adalah masing-masing root di sini. Dari root 1, root 2, dan juga root 3 keluar. Oke, router 1 keluar. Kita lanjut ke router 2, yaitu show IP root. Ini walaupun keluar ketiga rute, router 1, 2, dan router 3. Lalu router 3 juga sama, show IP root. Nah, ini juga sama, bakal keluar R. Seperti itu. Oke, setelah ketiganya muncul, kita tadi sudah melihat dari masing-masing rute di IP route, kita akan melakukan simulasi untuk membuat simpel PDU. Kita masuk ke mode simulasi. Nah, lalu kita centang bagian ICMP saja. Oke, pertama kita akan melakukan pengiriman simpel PDU dari PC1 ke PC2. Ah, oke, kita reset simulasi dulu. Oke, berhasil. Dan sudah kembalikan ke PC1. Oke, lalu selanjutnya yaitu dari PC1 ke PC3. Yang dimana nantinya akan melewati router 1 dan router 2. Oke, oke, dan berhasil untuk pembuatan simpel PDU dari PC1 ke PC3. Lalu PC1 ke server 1. Kita reset dulu. PC1 ke server 1. Nanti akan berlewati router 1, router 3, dan akan menuju ke server 1. Router 1, router 3, lalu ke server 1, dan akan dikembalikan kembali ke PC1. Oke, berhasil. Lalu dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Sama, ini akan melewati router 1, router 3, dan server 2. Oke, dan berhasil. Lalu kita pindah ke PC3 sekarang. PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1. Kita reset dulu biar tidak ada error. Akan melatih router 2, router 1,
dan ke PC 1. Oke, dan dikembalikan lagi ke PC 3 melewati jalur yang sama. Oke, berhasil. Lalu dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Kurang lebih akan sama berjalannya seperti ke PC 1 tadi untuk jalurnya. Nah, kan. Oke, berhasil. Lalu dari PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke server 1. Yang pastinya nanti akan melewati router 2, router 3, dan server 1. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya yaitu PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Belum di reset apakah berhasil? Oke, berhasil. Kembali ke router 3, router 2, dan kembali ke PC 3. Dan statusnya akan berhasil. Oke. Lalu selanjutnya kita akan pindah ke server 1. Pertama, server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Masih akan melewati router 3 saja. Oke, successful. Untuk server 1. Lalu berikutnya server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Masih melewati router 3, router 1, dan akan ke PC 1. Oke, betul. Lalu akan dikembalikan dengan jalur yang sama ke server 1 dan bertuliskan successful. Lalu server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2 kurang lebih juga akan sama seperti PC 1 tadi. Nah, akan melewati router 3, router 1, dan dikembalikan ke server 1, di mana akan successful di sini. Dan yang terakhir adalah server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Ini akan melewati router 3 dan router 2 di sini. Router 3, router 2 ke PC 3, kembali lagi melewati jalur yang sama dan dikembalikan ke server 1. Dan statusnya yaitu successful. Oke, kurang lebih untuk itu untuk pengiriman simbol PDU. Lalu selanjutnya kita akan masuk untuk tracing nih tadi bagaimana alur dari masing-masing simbol PDU. Kita masuk ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran dari rutenya atau masing-masing rutenya. Oke, tadi kan kita sudah mengirim simbol PDU, sekarang kita akan cek nih. Pertama dari tadi PC 1 ke PC 2. Kita ketik di CMD, sorry. Kita ketik tracer ke PC 3 tadi 192 1. Kita masukkan PC 3. Nah, ini akan melewati router 1 lalu ke router 2 dan ini akan ke PC 3 lalu ke PC 2. Tracer untuk PC 2 adalah IP-nya 5. Pun PC 2 akan melewati router 1 di sini. Lalu masuk ke PC 2. Lalu selanjutnya ke server 1 ya tadi. PC 1 ke server 1 lalu server 2. Oke. PC ke server 1 yaitu 33. 3 akan melewati router 1 lalu router 3 dan ke server 1.
Lalu scan server 2 untuk 3, oke, 2 salah, ke router 1, router 3, lalu akan ke server 2. Oke, selanjutnya setelah PC1 yaitu PC3. PC3 yaitu PC1, PC2. Ke PC1 terlebih dahulu. PC1 yaitu 192, 168, titik 1, titik 1. Nah, akan melewati router 2 ke router 1, lalu ke PC1. Lalu untuk PC2, lebih akan sama, cuma akhirnya yang berbeda. Nah, akan 254, lalu 12.12.1, di akhirnya saja yang berbeda untuk masing-masing IP dari PC itu tadi. Lalu itu ke server 1. Server, apa tadi? 3. Kan seperti ini. Melewati router 2, router 3, lalu ke server 1. Lalu untuk ke server 2 juga akan sama melewati router 2, router 3, lalu ke server 2. Seperti itu untuk tracing dari PC3. Komplit keempatnya. Dan yang terakhir adalah ke server 1. Server 1, kita ketikkan dulu ke eh kemana tadi? Server 2 terlebih dahulu ya. Oke, kita ketikkan ke server 2 yaitu 43. Oke, melewati router 3 lalu ke server 2. Selanjutnya yaitu ke PC1. PC1 dari server 1 ke router 3, lalu router 1 dan akan ke PC1. Lalu ke PC2. PC2 pemiliknya juga akan sama dengan rute di PC1. Lalu yang terakhir ke PC3 yaitu Oke, seperti ini jalannya untuk server 1 ke PC3. Dan itulah tadi sudah komplit untuk masing-masing tracing maupun simbol PDU maupun men-tracing dari simbol PDU berjalannya. Lalu yang terakhir setelah ini sudah buat skenario jalur routing R1, R3 jalurnya putus. Bagaimanakah? Apakah masih tetap berjalan? Kita contoh ambil di router 3, kita matikan di salah satu serialnya. Ini serial 2 untuk memutus ke router 1. Nah kan, ini merah jaringannya. Kita tunggu 15 sampai 20 detik terlebih dahulu agar jaringannya berjalan. Oke, ini sudah. Lalu kita coba mengirimkan yang melewati router 3 mungkin ke server 1 mungkin ya. Kita lihat bagaimana berjalannya dari PC1 ke server 1. Simulation, edit filter, sudah CMP. Oke, kita lihat. Direkam perjalanannya dari router 1, router 3, lalu server 1. Lalu jika router 1 ke router 3 mati, bagaimanakah jalannya? Oke, berpindah ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke server 1. Dan akan dikembalikan. Nah, berhasil. Oke. Lalu satu lagi kita coba saja dari server 2 menuju ke yang berseberangan mana? PC2. Kita coba. Nah, tidak melewati router 1. Router 1
tetapi ke router 2 terlebih dahulu, ke router 1 baru disampaikan ke PC 2 dan berikut dan juga diarahkan pulangnya dengan jalur yang sama. Oke, successful. Oke, oke, seperti itu untuk praktikum dari routing dinamis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan di praktikum kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.